Dia melakukan perjanjian ini untuk mendapatkan kekuatan supranatural dan syaratnya dia tidak boleh makan daging selama 40 hari. Tapi dia melanggarnya, akhirnya dia dikutuk menjadi makhluk yang haus darah. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Untuk kalian yang belum tahu, aku upload video setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi jangan lupa ditonton ya teman-teman. Malam Jumat pasti serunya ngomongin tentang yang horor-horor ya teman-teman. Kali ini aku masih mau membahas tentang hantu Asia, karena menurut aku hantu Asia itu jauh lebih serem. Dan seperti yang kalian tahu, Indonesia dan Malaysia itu mempunyai banyak kemiripan ya, termasuk di masalah hantu-hantunya. Dalam video kali ini aku mau membahas tentang beberapa hantu Indonesia dan Malaysia yang mempunyai kemiripan. Dan pastinya bikin kita merinding ya teman-teman. Aduh, takut deh aku lama-lama beneran aku jadi ngomongin hantu terus ini. Kadang suka mimpi yang aneh-aneh loh aku pas tidur teman-teman. Tapi kenapa tetap aku bahas? Karena memang menarik banget untuk dibahas. Mau tahu apa aja hantunya? Langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama adalah kuntilanak dan pontianak. Siapa sih yang nggak tahu hantu satu ini ya teman-teman? Dan menurutku emang paling serem sih ini, rambutnya panjang, mukanya serem, aduh luar biasa. Kalau di Indonesia disebut kuntilanak, kalau di Malaysia disebut pontianak. Hantu ini berwujud wanita dengan rambut yang sangat panjang, mukanya putih pucat, pakai baju berwarna putih, matanya merah, terus lingkar mata itu berwarna hitam dan besar. Dan satu lagi, kakinya tidak menginjak tanah alias melayang gitu ya. Asal-usulnya sendiri di Indonesia dan Malaysia juga hampir sama sih teman-teman. Katanya kuntilanak ini adalah jelmaan dari seorang wanita yang meninggal saat melahirkan. Dan anaknya itu juga meninggal. Dia menjadi arwah penasaran karena dia terus cari-cari anaknya. Dia mulai mengganggu ibu-ibu hamil, anak-anak kecil. Kalau di Malaysia ada juga yang bilang kalau pontianak ini adalah jin wanita yang liar dan suka mengganggu manusia. Tapi kabarnya dari info yang aku dapat di internet, sebutan pontianak ini sih di Malaysia juga sudah mulai berkurang digunakan. Mereka juga sudah mulai menyebut sebagai kuntilanak. Mungkin teman-teman dari Malaysia bisa komen ya, di sana sebutannya masih pontianak atau kuntilanak juga, atau mungkin ada sebutan lain. Dan menurutku yang paling seram dari hantu ini adalah suara ketawanya ya teman-teman. Walaupun aku sendiri belum pernah mendengar suara ketawanya secara langsung, dan aduh amit-amit jangan sampai aku ngelihat jangan sampai aku ngedenger gitu ya suaranya. Nggak mau banget. Tapi dari info yang aku dapat, orang-orang yang sudah pernah mendengar suara ketawa dari kuntilanak ini, suaranya tuh bener-bener mengerikan teman-teman. Aku yakin makhluk halus yang satu ini juga sudah sering kalian dengar, sudah nggak asing lagi di telinga kalian. Menurut cerita, pocong itu berasal dari seseorang yang meninggal. Dan kalau dalam Islam, mayat itu kan dibungkus dengan kain kafan, terus dikuburin ya. Tapi sebelum dikubur, tali kain kafannya itu harus dibuka dulu. Tapi ini lupa dibuka, akhirnya dia jadi arwah penasaran, dia gentayangan, samperin dan gangguin orang-orang untuk minta tolong bukain talinya itu. Kalau menurut cerita rakyat Malaysia, hantu bungkus itu gentayangan karena ada urusan yang masih belum selesai dengan anggota keluarga. Dan kabarnya hantu bungkus itu adalah hantu yang sangat jahat. Dan katanya pocong atau hantu bungkus ini suka ngikutin kendaraan, suka kejar orang-orang. Dan untuk menghindari kejaran dari pocong ini, kita harus lari zigzag teman-teman. Jadi jangan lurus aja gitu loh. Atau cara lainnya, kalian juga bisa membukakan tali kain kafannya dan membuka semua kain kafannya. Waduh, gila. Itu ada yang berani ngelakuin hal kayak gitu. Di Indonesia disebut tuyul, di Malaysia disebut toyol. Sebenarnya hantu ini juga terkenal di negara-negara Asia Tenggara lainnya, dan sebutannya itu beda-beda di setiap negara. Nah, makhluk halus yang satu ini lebih melambangkan keserakahan ya teman-teman. Jadi katanya hantu tuyul ini bisa dipelihara. Biasanya tuyul itu disuruh ambil uang orang lain sama majikannya. Tapi namanya peliharaan, apalagi peliharanya itu setan, pastinya ribet banget dan resikonya itu luar biasa besar. Setiap tuyul yang dipelihara itu harus disusuin.
ya disusuin seperti anak bayi pada umumnya nyusu sama ibunya gitu ya. Dan orang yang menyusui tuyul itu katanya lama-lama akan lemas, layu, dan kehilangan cahaya hidup. Mendingan piara hewan biasa aja ya teman-teman, jangan piara-piara tuyul gitu deh. Orang-orang percaya untuk mengusir tuyul tuh ada beberapa cara. Yang pertama pastinya harus berdoa dan beribadah ya teman-teman. Tapi selain itu juga bisa dibantu dengan cermin. Jadi katanya tuyul itu bakalan takut ngelihat mukanya sendiri di cermin dan dia bakal kabur. Bisa juga dengan kacang hijau atau yuyu. Yuyu itu adalah kepiting air tawar karena dua benda itu katanya adalah mainan favorit tuyul. Tuyul itu akan fokus mainin dua benda tersebut dan dia lupa untuk mencuri uang. Banyak juga yang percaya bisa menggunakan jarum atau gunting atau berbagai benda tajam lainnya ditaruh di bawah uang karena tuyul itu takut dengan benda tajam. Tapi kayaknya di masa sekarang ini orang-orang udah jarang ya taruh uang cash dalam jumlah banyak di rumah. Kebanyakan sudah taruh uangnya di ATM. Selanjutnya adalah kuyang dan penanggalan. Kalau di Indonesia, kuyang itu berasal dari Kalimantan. Sebenarnya di daerah-daerah lain juga ada, cuma mungkin sebutannya itu beda-beda. Kuyang diceritakan mempunyai wujud yang serem banget. Kepala wanita, rambutnya panjang, hitam, dan kepalanya itu terhubung dengan organ-organ dalam tubuhnya. Dia suka melayang-layang di malam hari, gentayangan, dan mangsa yang paling dia suka adalah ibu hamil, ibu yang baru ngelahirin, anak bayi, anak-anak. Dia akan makan dagingnya dan diminum darahnya. Menurut cerita rakyat yang beredar, kuyang ini adalah jelmaan dari seseorang yang sedang belajar ilmu hitam. Dan syaratnya, dia harus merubah bentuknya menjadi bentuk kuyang ini. Untuk mengelabui korbannya, kuyang suka berubah-ubah bentuk menjadi kucing, burung, ataupun hewan-hewan lainnya. Masyarakat percaya untuk menangkal hantu ini, kita harus ngantongin atau harus bawa sesuatu yang ditakuti oleh kuyang, yaitu bawang merah dan bawang putih. Nah, versi cerita rakyat Malaysia bilang kalau hantu penanggalan itu adalah jelmaan dari seseorang yang melakukan perjanjian dengan iblis. Dia melakukan perjanjian ini untuk mendapatkan kekuatan supranatural dan syaratnya dia tidak boleh makan daging selama 40 hari. Tapi dia melanggarnya, akhirnya dia dikutuk menjadi makhluk yang haus darah. Yang terakhir dan pastinya nggak kalah serem adalah wewe gombel dan hantu kope. Wewe gombel atau nenek gombel adalah istilah dalam bahasa Jawa yang artinya roh jahat. Hantu yang suka menculik anak-anak kecil. Menurut cerita, wewe gombel menculik anak-anak kecil bukan untuk disakiti, tapi untuk dia urus. Makanya dia pilih anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya sudah sadar kalau perbuatannya itu tidak baik, wewe gombel akan mengembalikan anak tersebut. Wewe gombel sendiri diceritakan mempunyai wujud nenek-nenek yang keriput, mempunyai payudara yang panjang dan menggelantung. Hantu kope juga nggak jauh beda dengan wewe gombel. Dalam cerita rakyat Malaysia, wujud hantu kope itu adalah nenek-nenek yang suka menakut-nakuti anak kecil yang masih bermain di luar rumah saat maghrib dan malam hari. Dia akan menculik anak tersebut dengan cara disembunyikan di bawah kopeknya atau buah dadanya. Makanya dulu waktu kecil pasti kalian sering ya dibilangin sama orang tua, ayo masuk-masuk, jangan di luar, udah maghrib nanti diculik sama wewe gombel loh. Nah teman-teman, itu dia beberapa hantu Indonesia dan Malaysia yang mirip-mirip. Ingat ya teman-teman, cara paling ampuh untuk menghindari hal-hal kayak gini adalah dengan berdoa dan beribadah. Kira-kira menurut kalian mana sih yang paling menakutkan? Jangan lupa komen ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya.